Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, tentu pertama kita memanjatkan syukur kepada Allah diiringi dengan ucapan hamdalah dan juga laku takwa seperti yang diperintahkan Allah dalam banyak tempat. Dan laku takwa ini tidak hanya diperintahkan sebenarnya kepada orang-orang yang beriman, takwa juga dimintakan kepada manusia seluruhnya, seperti yang tadi disampaikan dalam awal surah An-Nisa. Jadi jelas sekali bahwa ketakwaan itu merupakan sesuatu yang wajib kita perhatikan dengan baik dalam sisi pelaksanaan, karena seperti yang dikatakan Nabi, wa takwa itu adalah rasul amri kulluh, adalah pokok dari segala urusan. Jadi ketika seseorang itu telah memiliki ketakwaan yang sempurna, itu dipastikan akan mendapatkan sesuatu yang baik dari sisi Allah. Cuma ini saya nggak tahu ini kok komputer nggak ada kill gitu ya. Nggak, ini jadi terus mengaktifkan ulang terus Pak Hadi. Saya nggak ngerti ini kok bisa. Tadi itu Anda sudah beberapa kali mutar terus. Pada mana lah itu? Sebentar Pak. Tadi nggak apa-apa. Nah, terus ya. Oh, nuju abdi terus. Oh, kan asap tuh. Mami biasanya bukan tos motor langit dari start mau. Biasa 5-10 menit kalau. Bolak-balik terus. Tos 100, wih deui. Bukan di langkung di biasanya kan so kayak depending on. Nah. Pintu terbuka ya itu. Bentar ini. Ya aya kalau kapareum deui.
Ya baik, sambil menunggu komputernya cager. Iya. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kita akan melengkapi pembahasan kita tentang jin ya. Kemarin itu kan lebih pada memperkenalkan jin itu bangsa apa sih begitu. Jadi yang ingin saya pastikan itu adalah bahwa seperti yang disampaikan oleh Nabi, karena khuliqatil malaikatu min nur, bahwa malaikat itu dicipta dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijim min nar, bahwa sementara jin itu dicipta dari nyala api. Nah, sementara Adam seperti kan Nabi ya seperti yang kamu tahu bahwa ia dicipta dari tanah. Seperti yang berulang kali sebenarnya di dalam Quran disampaikan kan. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'al khalqal insani min tin. Bahwa Allah itu memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Kemudian summa ja'ala naslahu min sulalati min ma'in mahin. Sementara keturunannya diciptakan dari air yang berasal dari tulang dari sulbun ya. Itu seperti yang di dalam surah At-Tariq itu kan disebutkan ya. Jadi dari sulbun ya, itu. Nah, 3 makhluk ini, mengapa disebutkan 3 makhluk ini? Karena kan makhluk Allah itu banyak. Ya kita sebut saja bahwa semua yang ada itu adalah dicipta, makhluk namanya. Khalaqa itu artinya mencipta, khaliq artinya mencipta, khalaqu mencipta, khaliq pencipta, makhluk itu yang dicipta. Kan yang dicipta itu banyak. Ada gunung ya, ada laut, air ya, yang begitu banyak, dan batuan, tanaman, kemudian ada hewan juga, kemudian ada benda-benda langit yang entah jumlahnya berapa triliun, karena setiap kali ada penelitian yang baru selalu nambah itu penghuni langit itu. Tapi mengapa yang diceritakan dalam Al-Quran itu dan menjadi fokus pembicaraan itu 3 makhluk ini, malaikat, jin, dan manusia? Karena ketiga-tiganya ini saling berinteraksi dan berkomunikasi, jadi bisa ngobrol ya. Jadi selain bersinggungan dalam keseharian kita juga berinteraksi. Nah, oleh karenanya ketika kita membahas tentang jin, itu di dalam banyak tempat disebutkan oleh Allah betapa makhluk ini menjadi sangat memengaruhi kehidupan manusia, sampai kemudian kan disebutkan dalam Quran itu ada surah yang disebut sebagai surah Al-Jin, dan disebut surah Al-Malaikatnya. Kan kalau manusia ada ya surah Al-Insan, ada surah Al-Insan, ada surah Al-Jin, tapi mengapa malaikat tidak ada surahnya? Nah, padahal peran malaikat itu mulai sejak surah Al-Baqarah itu sudah disebutkan peran mereka itu. Nah, tapi memang seringkali bahwa ketika menyebut malaikat itu selalu dalam konteks kalau saya boleh sebut, pihak yang pasif untuk hanya menerima perintah dan kemudian mereka taat. Nah, sementara kan kalau manusia dan jin itu disebutnya sebagai makhluk mukallaf, makhluk yang diberikan tugas sekaligus tanggung jawab, dan kemudian karena tugas dan tanggung jawab itu kemudian mereka akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Malaikat mah tidak akan dimintai tanggung jawab. Seperti benda-benda langit, tumbuhan, hewan, batuan, tanah, dan macam-macam. Mereka tidak akan dimintai tanggung jawab. Apa yang sudah
kalian kerjakan, tidak ada. Mereka kelak akan menjadi saksi, malaikat akan menjadi saksi, ya. Kemudian benda-benda yang ada di muka bumi ini semuanya akan menjadi saksi, semuanya akan menjadi saksi. Saksi siapa? Saksi kita dan juga bangsa jin. Jadi dua makhluk ini disebut sebagai as-saqalan. Mematak di surah Ar-Rahman itu kan disebutkan fabi ayyi ala irobikuma tukadziban. Nah, itu tukadziban itu adalah kalian berdua berdusta. Jadi nikmat Tuhanmu yang mana lagi? Bukanmu sebenarnya. Jadi nikmat Tuhan kalian berdua yang mana lagi yang kalian dustakan? Itu sebenarnya untuk berdua itu, dua manusia dengan jin itu. Jadi surah Ar-Rahman itu sedang berbicara, dialamatkan kepada dua makhluk itu. Maka disebutkan kan dalam beberapa ayatnya itu terkait dengan surga, misalnya bahwa surga itu tidak pernah, atau bidadarinya tidak pernah tersentuh sebelumnya oleh manusia dan jin. Nah, itu. Lam yatmithunna insu min qabli wala jan itu. Jadi jelas sekali itu. Ya, jadi surah Ar-Rahman malah berbicara tentang kedua makhluk ini, jin dan manusia. Nah, kaitannya dengan itu ada pembahasan khusus, dan itu sudah menjadi fokus para ulama terkait dengan interaksi antara jin dengan manusia atau manusia dan jin. Atau saya ingin menyebutkan sebelumnya bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan memang semua makhluk sebenarnya untuk beribadah, tapi mengapa dispesifikkan menyebut manusia dan jin? Karena mereka akan menerima tugas risalah, yakni bagaimana mereka melaksanakan hukum-hukum Allah itu dengan benar sesuai dengan yang diinginkan Allah dalam banyak hal. Nah, ini kan yang menjadi isu itu adalah bahwa ini sebelum masuk ya, saya ingin mengatakan begini, ari jin teh katingali henteu sih kan. Kemarin kan sudah dibahas bahwa jin bisa melihat kita dari arah dimana kamu tidak bisa melihat mereka. Tapi kemudian dalam beberapa hal jin itu bisa menampakkan dalam wujud manusia, seperti yang pernah terjadi di zaman Rasul itu ketika Abu Hurairah beres ia mengumpulkan zakat, jadi menarik zakat dari suatu tempat. Kemudian di malam hari, ya kan Abu Hurairah tinggalnya di mana? Di di Sufah kan? Di beranda masjid ya, yang khusus dibuatkan untuk para pembelajar yang datang dari luar kota Madinah, dan mereka di Madinah tidak punya keluarga. Nah, bahkan makan minumnya ya tergantung dari pemberian orang. Ya. Kadang-kadang kalau Nabi mendapatkan dia, mereka mendapatkan. Itu. Nah, kalau kita tidak ada sufahnya ya, itu tidak ada sufahnya gitu. Mantak itu dijadikan sufah nuluhur. Teras naon eta? Teras kopi naon? Nah, pada suatu malam itu dikagetkan oleh kedatangan seseorang dan mencuri itu harta zakat. Wah, kemudian katawaku Abu Hurairah itu tertangkap. Wah, kemudian tiba-tiba orang ini ngomong kepada Abu Hurairah itu, wah, makanya kalau sebelum tidur kamu baca ayat kursi kan gitu ya. Jadi ya jelema ieu teh malah malik nganasehatan. Jadi dia mencuri, kemudian dia ngomong sama Abu Hurairah itu, matakan namun memesare teh kuting kudu maca ayat kursi. Kan jadi kaget juga Abu Hurairah itu. Kok mengapa orang ini menyampaikan sesuatu seperti yang diajarkan Rasulullah itu. Kemudian esok paginya disampaikan kepada Rasulullah. Ya. Apa yang nah ini Pak Hadi tolong bantu saya ini. Ya. Saya mah ada awam nukil. Ya sambil ini saja atau ditutup saja.
Ini aja ya. Ini namanya Pak Ustaz. Mana? Mana iyanya? Pilih-pilih masalahnya. Ah, itulah. Ah, iya. Sudah. Padahal kita tertib maruman teh. Ya baik. Sama. Baik. Nah kemudian disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu, ya Rasul, malam itu ada seseorang yang mencuri, kemudian setelah ditangkap dia malah ngomong seperti yang tadi. Apa yang dikatakan? Dia benar. Jadi nasihatnya teh benar gitu. Nah ini dia. Nah, iya tah. 7 jam yang lalu. Apa? Tidak bisa membaca. Buka di sini aja ya, Pak Adi. Itu dia mana Adi? Masa di dia nyimpen teh. Sugan. Terusnya. Iya wata. Ambil ada badak. Itu kagedor sekedik iya ya teh sok langsung paru batu nate aya dibalik tuh ilis nu itu nah itulah itulah muni hese baik. Nah jadi saya beri judul ini interaksi dan komunikasi serta saling memperhatikan hubungan terlarang jin dan manusia, jadi saya menyebutnya begitulah ya. Mengapa ya tulisan Pekamula? Sebab ia oke bahan ke anak buah saya gitu, anak-anak muda yang siap jadi dai gitu. Baik, saya lanjutkan dulu tadi. Jadi Nabi mengatakan bahwa dia benar, ya, tapi dia juga berdosa. Mengapa? Karena dia adalah setan. Itu Nabi. Jadi jelas sekali bahwa jin itu bisa menyerupai manusia, seperti juga malaikat bisa menyerupai manusia. Itu. Iya heula ka gambar heula. Kan judulnya kita sedang apa? Interaksi, komunikasi dan tadukan nu di kopiasa. Nah gambarna nah bet nu di kopiah. Itu kan pertanyaannya. Mengapa lain nu preman gitu tuh. Lain anu Nasrani kan kopiah mah identik jeung Islam Indonesia ya. Jadi ini yang satu orang biasa, yang satu pejabat. Mengapa saya? Ya karena rata-rata pejabat itu pasti. Pejabat Indonesia itu, saya harus jujur mengatakan, mereka itu bersinggungan dengan hal yang seperti ini. Para pejabat ini. Dan sekarang kita bisa dengar sendiri kan pengakuan dari para dukun itu menelanjangi para pejabat siapa saja yang pernah datang kepada mereka. Nganduka ya teh saha gambarna itu. Saya minta ke AI aja ini, ke IE itu. Ya, ke IE itu. Ya, ini. Tah ieu. Ngan ieu ting jin saha ting ngaranna ting mana. Nah, di laut selatan apa laut Jawa itu ngarti lah. Ya. Baik. Nah, ini. Dalam Quran surah Al-An'am 112 jelas disebutkan begini. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Ini yang sering saya bacakan kan. Yuhi ba'dum ila ba'din zukhrufal qaul ghurura. Walau syaa rabbuka ma fa'alu fadzarhum wa ma yaftaru. Demikianlah untuk setiap nabi itu kami menjadikan musuh setan-setan dari jenis manusia dan jin. Itu disebutkan. Setan dari jenis manusia dan jin. Jadi bila demikian setan itu bukan makhluk,
tapi apa? Sifat. Sifat yang mengenai dua makhluk ini, jin dan manusia itu. Mengapa di sini disebutkan al-insu dulu, sementara dalam surah Al-Anbiya kan disebutkan jin dulu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi di sini disebutkan sayatin al-insi wal jin. Ya karena yang memang Nabi diutus itu kepada komunitas manusia itu yang utama. Ya. Pada yang sama nanti seperti yang disebutkan dalam surah Jin, nanti ada sekelompok jin yang datang mendengarkan bacaan Quran Nabi dan meminta Nabi mengajari mereka bacaan Quran untuk disampaikan kepada bangsanya. Ya. Jadi tentu yang menjadi target utama dari risalah Rasulullah itu adalah manusia. Nah, itu. Nah, di sini disebutkan bahwa sebagian mereka membisikkan, yuhi itu artinya membisikkan, mewahyukan. Kan kita sering mendengar wahyu. Wahyu itu adalah informasi yang sangat cepat yang disampaikan pihak tertentu kepada pihak yang lain. Itu wahyu namanya itu. Ya. Jadi dibisikkan. Ya. Mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah, zukhrufal qaul itu. Perkataan-perkataan yang indah. Ada surat yang namanya az-zukhruf kan? Itu adalah sesuatu yang indah. Tetapi ghurura, perkataan yang indah itu sebenarnya adalah tipuan semata. Ya. Walau syaa rabbuka ma fa'alu, sekiranya Tuhanmu menghendaki, nescaya mereka tidak akan melakukannya. Apa yang dikatakan Allah? Fadarhum wa ma yaftarun. Maka biarkanlah mereka bersama apa yang mereka ada-adakan. Jadi di sini menarik ya, bahwa seandainya Tuhan kamu itu menghendaki, ma fa'aluhu, mereka tidak akan melakukannya. Tapi mengapa Allah membiarkannya? Ya, membiarkan itu terjadi. Karena memang Allah sudah memastikan bahwa kedua makhluk ini memang sudah diskenariokan Allah itu akan saling berinteraksi dan berkomunikasi. Mereka akan saling bersinggungan dan saling memberikan kemanfaatan. Jadi dalil yang menyebutkan bahwa ada loh interaksi dan juga komunikasi antara jin dan manusia, ya ini dalilnya. Dan ini tidak ditolak oleh para ulama, baik ulama tafsir ataupun ulama yang lain. Bahkan nanti dalam kitab-kitab hadis dibahas banyak tentang ini. Jadi ini untuk memastikan bahwa jin dan manusia itu berkomunikasi, bahkan satu sama lain bisa saling memengaruhi, ya, menjadi pemengaruh. Jin apakah bisa dipengaruhi oleh manusia? Saya mau nanya dulu. Jin bisa dipengaruhi oleh manusia tidak? Sangat bisa. Ya buktinya itu jin yang datang kepada Nabi kan terpengaruh oleh bacaan Nabi. Kemudian kok indah sekali nih bacaan, luar biasa sekali. Kemudian datang kepada Nabi dan meminta Nabi untuk mengajarkannya. Dan kemudian dia tunduk kepada Nabi. Kemudian ingat cerita yang sangat fenomenal dalam Quran. Sulaiman, Nabi Allah, ya enggak? Dia bahkan memerintahkan bangsa jin untuk membantu dia, menjadi budaknya bahkan yang disuruh-suruh. Nah, itu. Sampai membuat piring seperti kolam, sangku gede ada piring. Saya nggak tahu itu. Sigana kudu digali eta, nganduka di mana eta kerajaan Sulaiman itu, ya. Sebab yang diyakini oleh Yahudi itu kan di bawah itu katanya apa namanya? Masjidil Aqsa itu kan. Gitu. Baik. Nah, ini hubungan timbal balik yang terlarang. Nah, ini dalam Quran masih surah Al-An'am 128. Wa yauma yahsyuruhum jami'an ya ma'syarul jinni qad istaksartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana lazi ajal talana qala an-naru maswakum khalidina fiha illa masyaallah inna rabbaka hakimun alim. Di sini disebutkan, dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Allah berfirman, wahai golongan jin, sungguh kamu telah banyak menyesatkan manusia. Jadi jin itu didakwa Allah itu maning geus loba nyasarkeun manusia.
Lalu kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, membela dia, ya. Ya Tuhan kami, sebagian kami telah mendapat kesenangan dari sebagian yang lain. Istamta itu kan artinya mendapatkan kesenangan atau kemanfaatan. Jadi istimta itu sesuatu yang bermanfaat dan sesuatu yang menyenangkan. Itu istimta itu. Dari kata mata sebenarnya. Mata itu apa? Bekal. Perbekalan itu mata. Ya, mataun itu. Jadi ketika jin itu didakwa Allah, itu dipersalahkan Allah karena mereka telah berhasil banyak menyesatkan manusia, maka manusia yang telah merasa mendapatkan manfaat dan juga kesenangan dari jin, itu membela jin itu dengan mengatakan bahwa wahai Tuhan kami, sebagian kami telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai pada ajal yang telah Engkau tentukan bagi kami. Kemudian Allah mengatakan, An-naru maswakum, neraka sekarang menjadi tempat tinggalmu, khalidina fiha, dan kalian kekal di dalamnya. Ini jelas sekali. Jadi ini yang ingin saya katakan, bahwa manusia dan jin itu bisa saling memberikan manfaat, bisa saling memberikan kesenangan. Meskipun nanti para ulama berdebat panjang terkait misalnya yang sering saya sebutkan, manusia dengan jin itu apakah menikah gitu, ya. Ada ulama yang mengatakan tidak bisa, ada yang mengatakan bisa tapi jangan, ada yang mengatakan, Imam Malik misalnya, itu sudah banyak terjadi tetapi itu adalah sesuatu yang dibenci. Jadi artinya para ulama yang kesohor itu memastikan bahwa hubungan jin dan manusia itu bisa sampai pada level yang seperti itu, level intim. Itu yang terjadi. Dan itu adalah riwayat-riwayat yang meskipun sulit untuk bisa dipastikan, tapi berkembang luas dalam cerita-cerita masyarakat sejak zaman dulu. Sejak zaman para tabi'in, sebab kalau di zaman para sahabat belum terdengar ada riwayat-riwayat yang menceritakan adanya sekelompok manusia atau seseorang manusia itu menikah dengan atau kawin dengan bangsa jin. Tapi setelah di zaman tabi'in, cerita yang seperti ini luar biasa. Nanti kita akan lihat riwayat-riwayat itu. Nah, kemudian perlindungan yang melemahkan dan menyesatkan. Faktanya memang manusia itu ada yang meminta perlindungan kepada jin. Itu Allah sendiri yang bilang. Itu adalah fakta, itu realitas, itu real, ada memang. Jadi kita tidak bisa menolak ini informasi dari Allah itu, bahwa manusia ada yang meminta perlindungan kepada jin. Wa annahu kana rijalun minal insi, dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang uzuna birijali minal jin, yang meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Nah, jika tadi gambarnya para laki jeung lalaki. Nah, kemudian fazadahum rahaqa, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesesatan. Jadi ayat ini berbicara tentang sesuatu yang faktual, bahwa manusia itu bisa meminta bantuan, termasuk pertolongan, perlindungan kepada jin. Tapi kata Allah bahwa semakin manusia itu meminta bantuan kepada jin, maka jin itu akan semakin membuat manusia berdosa dan semakin sesat dari jalan Allah. Jadi ini hukumnya yang sudah dipastikan. Jadi caritana lamun orang minta bantuan ke jin, orang bakal jadi soleh, itu tidak ada. Akan menjadi baik, itu tidak ada. Sekali kita meminta bantuan kepada jin, jin pasti akan mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar dalam pandangan Allah itu. Nah, contohnya tadi kan siapa? Abu Hurairah itu pas ditewak, matakan namun sare memeh nate kudu maca ayat kursi, kan bener teh. Sebab hadisnya juga begitu kan. Tapi cik Nabi teh setan cenah gitu. Jadi ternyata setan dari kalangan jin itu bisa juga membisikkan kepada kita sesuatu yang baik. Urang teh percaya we, dan anu dipakai ayat Al-Qur'an, anu dipakai hadis Nabi. Padahal itu sedang berusaha untuk memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kan awalnya mah jika benar kieu-kieu pan ke lamun geus nurut, gampangnya dikecokkeun kan gitu.
Ya, seperti seorang penculik begitu ya. Pada awalnya dia bersikap baik, tapi kemudian ketika tuntutannya itu tidak dipenuhi, dia bisa melakukan sesuatu yang keji. Itu yang dilakukan jin. Jadi sekali lagi bahwa ayat ini memastikan bahwa ini lebih dari sekedar komunikasi. Ini adalah bentuk nyata dari ikhtiar manusia yang mencoba mencari perlindungan kepada bangsa jin. Ini dalam surah Al-Jin ayat yang ke-6. Nah, lalu bagaimana Sulaiman dengan jin? Nyatanya kan Nabi Sulaiman meminta jin itu bekerja. Nah, ini sebuah pengecualian. Mengapa? Sebab nanti akan ada hadis Nabi yang menjelaskan ini. Nah, ini disebutkan wali Sulaiman arih, ingat kan? Guduwa syahrun warwahuha syahrun. Dan untuk Sulaiman kami tundukkan angin, perjalanannya di waktu pagi sejauh perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sejauh perjalanan sebulan pula. Jadi betapa bahwa Nabi Sulaiman mendapatkan mukjizat luar biasa. Dia tidak naik unta, tidak naik kuda, dia mengendarai angin. Ya, jadi angin menjadi kendaraan dia untuk melakukan perjalanan. Kemudian di sini disebutkan wa asalna lahu ainal qitr, dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Jadi ini teknologi peleburan tembaga itu sudah ada itu di zaman Nabi Sulaiman. Nah, bahkan ingat bapaknya siapa namanya itu? Nabi Daud kan bukan hanya tembaga tapi besi. Sementara besi itu bukan benda bumi loh. Ya, dalam surat Al-Hadid itu disebutkan wa anzalna minas sama, itu Al-Hadid itu diturunkan dari langit. Coba barang langit, benda langit yang dijatuhkan Allah ke bumi, kemudian oleh Nabi Daud mampu dibuat ya macam-macam barang itu. Ya. Dan ingat setelah zaman Nabi Sulaiman itu ada raja namanya siapa itu? Alexander Agung, Zulkarnain. Ya, yang menembok yang membuat dinding untuk memenjarakan Ya'juj dan Ma'juj itu. Itu kan dibuat juga tuh antara dua gunung, kemudian si ininya dicor besi, itu luar biasa itu. Ya. Jadi teknologi saya tidak mengerti itu bagaimana dulu ya. Pabriknya kumaha eta gitu ya. Dengan cara apa? Ini mungkin para ahli sudah mulai meneliti ini mungkin ya. Tapi yang jelas bahwa teknologi peleburan benda-benda keras itu sudah ada sejak zaman para nabi yang dulu, atau sejak zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Jadi kalau hari ini katakanlah teknologi modern itu menyombongkan diri, bisa menghancurkan diri, sesungguhnya umat-umat sebelum itu juga sudah melakukannya dengan sangat baik. Nah, kemudian wa minal jinni man ya'malu baina yadai. Bahkan Allah itu tundukkan pula jin itu supaya dia bekerja di hadapannya. Jadi bekerja itu langsung di hadapan, sok pegawai itu. Dan jin itu tidak pernah beristirahat ketika bekerja itu. Ya, dan mereka patuh sekali kepada Nabi Sulaiman. Ya mengapa? Karena Nabi Sulaiman mengancam kalau ada yang berdurhaka maka dipastikan dia akan mendapatkan, ini disebutkan di sini nih. Ya. Waman yazig minhum an amrina nuzikhu min adzabis sa'ir. Sudah jelas sekali. Jadi lamun aya jin anu ngabangka ka Nabi Sulaiman, awas samane pasti bakal diduruk dina sa'ir. Nah, sa'ir itu adalah neraka yang apinya menyala luar biasa. Nah, menjilat-jilat sampai ke atas, kanan kiri, atas bawah, itu disebutkan dalam hadis itu. Ya'maluna lahu ma yasha', dan dia akan mengerjakan apapun yang dimaui oleh Sulaiman. Jadi Sulaiman hayang naon jin wayana. Nah, itu jadi dia tidak punya kesempatan untuk bisa menolak perintah Nabi Sulaiman itu. Nah, di sini disebutkan kan, ini gedung-gedung yang tinggi. Coba bayangkan itu gedung-gedung yang tinggi. Gedongna aya keneh henteu ayeuna. Ya. Sebab jarak antara kita dengan Nabi Sulaiman itu sekitar berapa tahun sekarang? Sekitar 4.000-an mungkin. 4.000 atau 3.000 atau 4.000 tahun yang lalu. Jauh-jauh tinggi, sebab dengan Nabi Ibrahim itu sekitar 7.000-an lah kita. Jadi numatak
orang sok bingung ya antara ilmu pengetahuan yang menyebut bahwa Nabi Adam itu kan diceritakan sekitar 10.000 tahun yang lalu. Ini versi ilmu pengetahuan loh ya. Sementara di urang sok diceritakan ayah manusia purba yang sudah hidup, kemudian juga mereka berteknologi, berkarya. Ya, meskipun tadi itu untuk membelah itu dengan menggunakan batu yang diruncingkan dan macam-macam yang lain. Ya. Jadi kalau kita ditanya nenek moyang orang saha tuh, ya kita mah menurut Quran saja Nabi Adam alaihissalam. Yang dedeg pangadegna jika kieu urang kieu ya. Tidak seperti yang digambarkan dalam film-film ketika menceritakan manusia purba. Jadi kan kalau di film-film atau di buku-buku manusia purba itu dedegnya seperti kerak kan? Ya. Kepalanya seperti apa, hidungnya seperti apa, giginya seperti apa, seperti ini aja, simpanse gitu. Ya. Sementara Nabi sudah mensifati bahwa Nabi Adam itu seperti kamu ini begini. Jadi jika urang kieu. Ngan beda teh beda jangkung. Nah. Ya. Nabi Adam itu tingginya berapa? 9. Pokoknya mah 8 meter weh. Kok saya lupa berapa hasta itu. 9 meter itu. Jadi kalau lantai itu berapa lantai itu? Bukan 9 meter, 27 meter. 9 hasta. Sehasta itu kan sekitar 30 ya. 30 ini apa? Ini kan? Antara ini dengan ini kan sekitar 30 sentian. Kali 27 itu berapa? Kali 9 itu 27 ya. Jadi tingginya itu tinggi sekali. Itulah mengapa Nabi Ibrahim itu bisa membangun Ka'bah. Kalau kita lihat Ka'bah itu kan tingginya seperti itu. Nah, untuk bisa agak tinggi, kemudian Nabi Ibrahim menggunakan apa? Batu kan sebagai naona ditincakan anak lah cek bahasa orang. Sampai kemudian untuk supaya generasi yang berikutnya tahu bahwa ini dibangun oleh Nabi Ibrahim, maka batu itu menyisakan telapak kakinya Nabi Ibrahim. Ngan waktu saya ke sana teu nyidik eta katingali teh sih. Sebab saya sholat aja udah di belakang makom Ibrahim itu. Ditutup ya. Tidak kelihatan dari luar eta telapak ininya ya. Sebab ditutup kaca kalau tidak salah ya. Itu. Kemudian wajifanin kal jawabi wa kudurin wa rosiyat i'malu ala Dawud syukran wa qalilum min ibadiyas syakur. Jadi betapa Allah itu telah memberikan karunia besar kepada anak cucunya Daud ya, kepada keluarga Daud, maka wajiblah keluarga Daud untuk bersyukur. Sebab memang diceritakan oleh para ahli itu yang disebut oleh siapa itu orang-orang lain disebut sebagai kuil Sulaiman itu memang megahnya luar biasa ya. Dan mungkin bisa jadi bahwa belum ada bangunan yang sekarang ini yang menyerupai kuil Sulaiman. Jadi itulah mengapa harus dicari terus itu. Jadi bagaimana sebenarnya bangunan di zaman Nabi Sulaiman itu dan dibuat dari apa itu bangunan-bangunan tinggi itu. Coba di sini disebutkan maharib itu artinya bangunan tinggi itu. Wah, coba luar biasa itu. Bangunan tinggi. Dan itu sebenarnya bangunan tinggi sudah ada sejak zaman nabi-nabi sebelumnya. Kan ingat cerita Nabi Yusuf? Ya enggak? Ya. Nabi Yusuf itu ketika ke Mesir, ya, kan ketika para wanita itu di bawah, wanita ini kan melecehkan atau membuli lah begitunya istrinya Al-Aziz itu. Kemudian Nabi Yusuf disuruh jalan di atas itu. Kemudian para wanita disuruh melihat tuh siapa yang sedang lewat itu, di atas. Jadi artinya bahwa bangunan bertingkat sudah ada sejak dulu. Bahkan sekarang ini kalau tidak salah para jamaah umroh itu suka dibawa ke mana itu di Jordania ya kalau tidak salah itu yang bangunan-bangunan tinggi itu. Sok aya Plesirna gitu. Ya. Pas selamat waktu umroh dibawa ke sana enggak itu? Nah, ini ya. Tapi sayang katanya, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sayang sekali ada banyak di antara hambaku yang bersyukur. Jadi sedikit sekali katanya.
Sayang sekali cuma sedikit katanya hamba-hamba Allah yang bersyukur. Ini untuk menjelaskan bahwa meminta bantuan jin itu hanya untuk Nabi Sulaiman saja, dan itu pun diperintah Allah langsung sehingga tunduk. Nah, kemudian ini disebutkan innal malaikata tanzilu fil anan fatadhkurul amra qudiya fis sama fatastariku syayatinu sam'a fatasma'uhu fatuhihi ilal kuhan wa yakdzibuna ma'aha mi'ata kadbah min indi anfusihim. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Sesungguhnya para malaikat turun di awan lalu membicarakan perkara yang telah diputuskan di langit. Jadi para malaikat berdiskusi terkait dengan apa yang telah diputuskan Allah di langit ini untuk semesta. Kemudian setan-setan itu mencuri dengar, maksudnya setan-setan dari kalangan jin itu. Sebab tidak ada manusia yang memang bisa terbang ke atas awan sana kan, kecuali dengan menggunakan pesawat kalau hari ini kan. Itu pun hari ini. Sementara ini kan cerita Nabi masa lalu ya. Lalu setan-setan yang telah mencuri dengar itu menyampaikan kepada para dukun. Kuhan itu artinya jamak dari kahin, para dukun. Kemudian para dukun itu mencampurkannya dengan 100 kebohongan dari diri mereka sendiri. Jadi dia menerima informasi goib, nah kemudian ditambahkan informasi oleh dia sendiri supaya katingali keren, terdengar bombastis. Wah, ini ada yang yang mengguna-guna kamu dengan cara yang seperti ini. Nah, ini datang dari Kalimantan, ini jinnya ini yang didatangkan dari Garut Selatan. Kemudian yang satunya itu dari Jampang. Nah, misalnya begitu loh. Bombastis itu disampaikan kepada kita. Padahal itu sebenarnya adalah pengetahuan mujarobat, pengetahuan turun-temurun ya, dari kakek moyang mereka itu, cerita-cerita itu kemudian dimasukkan kepada informasi yang dibisikkan oleh jin ya. Jika nama ame ieu urang kudu ngadatangan dukun sing bener teh tah ya, gitu ya. Bukan untuk mengiyakan ya maksud saya, tapi untuk memastikan bahwa apa yang disampaikan Nabi memang benar adanya. Nah, jadi yang jelas itu ya. Di informasi manipulatif. Nah, berdukun itu sama dengan perbuatan kufur dan menjadikan ibadah ditolak. Man atta arafan fas'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatun arba'ina lailah. Ini ancamannya besar sekali. Siapa yang mendatangi seorang peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. 40 malam. Dan 40 ini menjadi apa ya? Menjadi kebiasaan para dukun sendiri itu. Dan juga beberapa kiai, saya sebutkan saja itu. Amalan-amalan rata-rata di 40 ya. Sok ngamalkeun ieu 40 poe ulah pegang. Lamun poho sapoe balikan deui. Itu betul itu. Jadi bukan hanya para dukun menggunakan angka 40 ini, para kiai juga menggunakan 40. Hitung-hitungan juga sering 40 juga. Saya tidak tahu persis mengapa. Apakah karena misalnya Nabi Muhammad itu menerima wahyu di usia 40, wallahu alam. Ya. Kemudian usia 40 disebut sebagai usia dewasa juga. Dalam Quran kan dalam surah apa itu Pak? Hadi itu surah apa tuh? As-Saffat ya. Surah As-Saffat itu. Jadi ketika kita sampai pada bilangan ke-40, maka kita berdoa Robbi auzi'ni an ashkura dan seterusnya. Jadi memang angka 40 ini menjadi angka istimewa itu ya. Itu. Kemudian man ata kahinan fasodaqahu bima yaqul, siapa yang mendatangi kahin, dukun itu, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakannya, faqad kafaro, maka sungguh dia telah kufur bima unzila ala Muhammadin, dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi intinya bahwa dukun itu adalah profesi yang memang nyata ada, dan itu sudah ada sejak zaman dulu kala. Dan dukun itu mendapatkan ilmunya itu dari mana tadi? Dari setan golongan jin.
Dan golongan jin ini mendapatkan informasi itu dengan cara mencuri berita dari para malaikat. Itulah mengapa dalam Quran surah Tabarak itu Al-Mulk disebutkan walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Jadi setiap kali setan hendak mencuri dengar, maka dilempari itu, ya, itu dengan batuan langit itu. Nah, iya ta ya, jin setan pipiluan di setiap aktivitas manusia. Naon pipiluan bahasa Indonesia nah? Ikut campur. Tapi tengenaheun ikut campur. Pipiluan ada itu. Ya. Nah, nimbrung, pipiluan lah gitu. Ya, gitu. Ya. Nah, ini yang kedua, ini hadis yang kedua nih. Yang pertama kan inna syaitana yakulu bisimalihi wa yashrabu bisyamili. Itulah mengapa mulai sekarang kita harus sangat tertib ketika makan minum itu. Jangan pernah tangan kiri ini ikut baik megang makanan atau ulah pabelit lah ya hui ya rokok itu tantang. Untuk ngabukena rokok teh makruh cenah mataku sabab makruh dicepengna ku. Nah, itu enggak begitu juga. Pokoknya tangan kiri itu jangan digunakan untuk makan dan minum atau melakukan sesuatu yang baik. Itu diusahakan bagi kita yang bukan kidal ya. Kidal itu singkatan dari apa itu? Kiri dari lahir. Kidal itu singkatan teteh Pak. Bukan, memang itu kepanjangan itu. Kidal itu kiri dari lahir, itu kidal. Ya. Sebab ada orang yang menyengaja untuk mengidal-ngidalkan diri segala kidal. Ketika Nabi tahu orang itu, makan kamu dengan tangan kananmu. Oh ya Rasul, saya nggak bisa. Maka seumur hidup kamu tidak akan bisa makan dengan tangan. Oh jadi tetap kusabab Nabi nyarita barijeng ambek. Betul, dia tidak bisa lagi menggunakan tangan kanannya untuk makan. Jadi ayat nulalawara itu dah, menentang perintah Nabi. Kan kul bil yaminik, makan kamu dengan tangan. Oh ya Rasul, saya tidak bisa. Saya hanya bisa dengan tangan kiri. Ya seumur hidup pun nanti akan. Jadi yang kidal sekalipun, yang kiri dari lahir sekalipun harus diajari, dilakukan pembiasaan untuk melakukan makan minum itu dengan tangan kanan. Komo orang anu lain kidal gitu. Tapi kan kadang-kadang kita sering tersadar ningali sok ningali we gitu. Asa ngeunah we gitu ta. Minum, ngambil makanan tangan kiri. Kemudian memasukkan ke mulutnya pun dengan tangan kiri. Itu enggak boleh. Itu bukan makruh, haram itu. Makan minum dengan tangan kanan itu, kiri itu. Ya. Terus bagaimana kalau benar-benar tidak bisa? Ya, kalau tidak bisa, itu lain soal. Kalau tidak bisa, tapi kalau masih bisa, diusahakan. Bukan diusahakan, kudu, gitu ya. Nah, kemudian ini nih, ya. Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallah inda dukhulihi wa inda ta'amihi. Apabila seseorang memasuki rumahnya lalu mengingat Allah, jadi begitu masuk dia mengingat Allah, ya. Kemudian juga ketika makannya mengingat Allah dengan Bismillah, gitu ya. Kalau masuk rumah apa yang dilakukan? Salam kita. Ada ataupun tidak ada orang. Jadi ketika ada orang, Nabi mengajarkannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada orang, Nabi mengajarkannya assalamu alaina wa alaihi wadillahis salim. Tuh. Boleh tidak kalau kita misalnya salam kepada Nabi dulu kalau tidak ada orang? Assalamualaikum ya ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh, ada ulama yang mengatakan boleh. Jadi harus salam masuk rumah itu. Ada ataupun tidak ada orang. Ngan namun ayam assalamualaikum, kalau tidak ada assalamu alaina wa alaihi wadillahis. Itu. Kemudian Nabi mengajari kepada seorang sahabat itu, kalau masuk rumah setelah salam, sebelum masuk jauh itu di belakang pintu kamu membaca apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Itu ajaran Nabi itu. Ya. Nah, kalau kita sudah melakukan itu, memeh tuang bismillahirrahmanirrahim. Lain cakak cekik wow ya, orang kebiasaan panamun keraramean masuk poho bismillah nah ya.
Aduh ngeunah ieu kadaharan teh euy cing. Nyobaan teh make bismillah nyobaanana. Bari jeung nyobana loba. Itu. Padahal bismillah itu kalau dilakukan dengan benar ya, mungkin kita ini jarang melakukannya dengan benar. Kalau bismillah itu kita lakukan dengan benar dalam melakukan apapun, terutama dalam hal makan dan minum, itu bisa menolak racun dan bisa menolak sesuatu yang berbahaya dari apa yang kita makan. Bahkan bismillah itu pula yang menghalalkan makanan yang kita ragu makanan itu apakah diolah dengan cara yang benar atau tidak. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu saya baca ketika ya ini dalam surat Al-An'am ini ya, ketika bicara tentang makanan itu ya, kan kita disunahkan untuk membaca basmalah sebelum makan dan minum. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya dikirimi ya sembelihan dari orang Majusi? Sembelihan dari orang Majusi kan berarti bukan ahli kitab kan? Kalau sembelihan dari ahli kitab, kita boleh makan, halal itu. Jadi ta'amu hilul lakum, makanan mereka itu halal bagimu. Jadi boleh kalau kita mendapat hidangan yang halal, tentu hidangan halal ya, yang diberikan oleh saudara-saudara kita yang kafir itu non muslim, itu kita boleh memakan. Nah ini ada pertanyaan ya Rasulullah, bagaimana kalau misalnya kita diberikan makanan yang kita tidak tahu apakah dia disebutkan nama Allah atau tidak? Ya kamu pas mau makannya bismillah aja. Ngana mengus jelas eta babi menyantong. Babi tidak akan menjadi halal ketika bismillah 100 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Ya enggak tetap. Barang haram ya tetap haram, tidak akan menjadi. Ini barang yang halal ya, diberi orang, tapi kita ragu apakah caranya benar dalam mengolah atau tidak. Bismillah ya. Sampai seperti itu. Ingat kasus siapa? Khalid bin Al-Walid ketika mengarahkan Hormuz itu. Nu ayeuna jadi ngaran Selat Hormuz itu. Nah, kan dia orang ini kan menantang. Kalau memang Tuhanmu itu memang luar biasa hebatnya, coba ini racun kamu minum. Khalid dengan gagah berani dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Lak diminum. Dan Khalid tidak apa-apa. Jadi dengan bismillah. Ngan urang kan bismillah nate, bismillah nu leupas kitu wae pan ti lisannya, bukan dari keyakinan. Jadi saya kadang-kadang suka agak kesel juga kepada orang yang menganggap dongeng kalau misalnya maaf ya wali-wali Allah ini siapapun. Jadi kita jangan fokus pada wali sanga begitu, jangan ya. Ini wali-wali Allah ini, Bang. Dan siapapun bisa menjadi wali Allah ya. Kalau misalnya dengan bismillah mereka bisa berjalan di atas air, bisa menjadikan tandan daun kawung aren itu menjadi berlian. Kita jangan meremehkan cerita-cerita itu meskipun mungkin ditambah-tambahin. Tapi maksud saya bahwa segala sesuatu bisa terjadi. Ya. Nabi sering, oh itu mah Nabi, ya oke. Tapi sahabat sering. Dan tabiin juga pernah ada yang melakukan itu. Jadi maksud saya bahwa kita jangan meremehkan kisah atau menafikan kisah itu, tetapi juga kita jangan percaya 100%. Karena kalau cerita itu sudah dari mulut ke mulut, biasanya sok ditambahan, itu yang celaka. Tapi sekali lagi bahwa Allah memastikan dalam hadis riwayat Imam Bukhari itu, ma taqarraba abdi ilayya, abdi, bahwa kalau ada seorang hamba yang mendekatiku, bertakarub kepadaku itu, yang lebih aku cintai daripada mereka melakukan apa yang telah difardukan kepada mereka. Kemudian mereka tambahi dengan yang sunah-sunah sampai aku sangat mencintai dia. Kalau aku sudah mencintai dia, nah ini kata Allah dalam hadis kursi itu, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan menjadi penglihatannya, aku akan menjadi tangannya, aku akan menjadi kakinya.
Coba, kalau Allah sudah menjadi pendengaran kita, pandangan kita, tangan kita, kaki kita, apa yang tidak bisa dilakukan oleh kita? Itu maksud saya. Meskipun nanti ada tafsir syarah yang macam-macam dari para ulama, tapi hadis ini memastikan bahwa ketika Allah itu sudah sangat sayang kepada seorang hamba, maka tidak ada yang bisa ditolak Allah. Numatak dalam Quran kan disebut wa kana alaina nasrul mu'minin, wajib bagiku untuk menolong orang mukmin. Itu Allah mewajibkan dirinya begitu. Jadi lamun orang bener imana itu, Allah tuh mewajibkan dirinya bahkan untuk menolong, membantu dan memberikan apa yang diminta. Jadi lamun ayeuna urang teh rada ieu, memang problemnya jadi urang, bukan di Allah. Nah, mengapa kita harus husnudon terus kepada Allah? Karena dari banyak cerita para nabi, para wali, para sahabat nabi, para siddiqin dan yang lain-lain, itu memastikan bahwa ketika mereka benar-benar melaksanakan taat, mereka hidup tuh tenang saja gitu, dalam segala keadaan. Itu. Ini ya. Nah, sekali lagi bahwa ketika kita masuk rumah, kemudian makan minumnya dengan mengingat Allah, setan akan ngomong begitu, la mabita lakum wala asya, aku tidak akan mau nginep di rumah ini dan aku tidak akan makan malam dengan kalian. Bayangkan itu. Jadi artinya naon? Hadis ini sedang memastikan bahwa kalau rumah itu sepi dari zikrullah, dipastikan setan teh ulubiung pipiluun dina sagala aktivitas orang di rumah, termasuk termasuk dalam hubungan suami istri. Ini harus waspada. Membatakkan ya doana ya? Kalau kita hendak berhubungan itu hafal tuh, nah, kudu ngapalkeunnya ya. Nah, itu. Supaya kita dijauhkan dari syaitan. Ini jelas sekali Nabi mana? La mabita lakum wala asya, saya tidak akan ikut bermalam dengan kamu. Itu saya lihat di YouTube itu ada apa namanya? Konten lah gitu ya. Jadi manusia menipu setan gitu judulnya gitu. Jadi setan udah ditipu ke manusia. Nu tadina rek makan bari nangtung, tiba-tiba duduk setan teh aduh cenah kacau. Iya. Terus mau masuk rumah kaki mana teh? Kaki kiri dulu teh dituker ka aduh cenah ye katipu dewa ya. Ketika makan geus kumaha nyebut bismillah ya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim yang saya baca itu ada setan yang kering kerontang karena tidak pernah makan. Mengapa? Karena setiap kali yang tidak makan selalu disebut nama Allah. Dan setan mah disiplin. Ketika, nah itu bedanya setan jeung urang. Pan urang mah disebut bismillah ge nu batur di sikat we. Ngasan euy pan gitu bahasana teh. Setan nggak berani, kalau sudah disebut bismillah dia sudah menjauh. Eta disiplinnya setan gitu-gitu guys, setan mah disiplin ya. Tertib ya. Ditita makan kotoran mau saja sampai protes kan itu kepada Nabi dalam riwayat Imam Muslim itu. Ya Rasul, tolong dong sampaikan kepada Allah, ini saya bosan dengan makanan yang seperti ini. Kasihlah ini bagian dari apa yang kalian makan. Cek Nabi tetep bisa. Paling banter maneh mah tina sesap kadaharan urang-urang. Eta ge lamun can didaharku anjing jeung kucing. Nah, itu. Jadi setanmu tidak berani lagi kalau misalnya pas orang melempar tulang langsung disergap ku anjing. Nggak mau dia. Jadi tertib gitu nama setan teh, disiplin dari jin teh itu. Tempat tinggal kan di tempat-tempat yang kotor. Nah, itulah mengapa kalau rumah itu tidak dibacakan Quran, sepi dari zikir, pasti ada juri ngumpul di dinya. Orang nyebutnya juri lainnya supaya gampang ya kan. Nya maksudnya teh jin. Itu. Dan kalau sebenarnya begini, semua kita pernah merasakan situasi yang tidak nyaman di rumah. Tiba-tiba terasa panas, tiba-tiba terasa tidak nyaman, ya, membuat kita gelisah dan macam-macam. Oh, berarti ada sesuatu yang salah. Itulah mengapa Nabi sok wudu kan itu sholat, baca Quran. Itu. Ya.
Nah ini hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau masuk rumah, assalamualaikum kalau ada orang. Kalau tidak ada orang tadi apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, bila perlu tadi itu membaca apa tadi? Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad. Ari ieu mah pas asup gegedor tarik kadang-kadang teu gegedor teu keketrok langsung buak. Reuas nu di jero teh. Enon Pak. Ganeng sa. Kerarungsingnya di kantor cek patata. Anak buah teu barale gawe. Nah, serupa sandi atasan ya ngadidieuan wae. Jadi biasakanlah sing tertib. Assalamualaikum. Didengar ataupun tidak didengar oleh orang rumah tetap kita mah bersalam saja. Sebab pasti bakal nembalan saha malaikat Allah itu pasti nembalan. Dan tetap dengar we suarana sebab lamun kandeng urang nu bakal lumpar. Assalamualaikum waalaikumsalam wah jadi asup itu ya. Itu. Baik. Jin menjelma manusia berkata sesuatu yang benar untuk menipu yang tadi saya ceritakan itu. Nah, jadi ayah jin mau barang zakat gitu. Nah, itu cerita siapa? Abu Hurairah. Idza awaita ila firashik faqra ayatal kurma tak lamun rek sare teta ya maca ayat kursi heula lam ya apa la yazala alaika minallah hafid maka dipastikan Allah akan terus menjagamu. Itu kan bener ya nasihatnya. Wala yuqaribuka syaitonun hatta tusbih jeung setan moal ngadeukeutan maneh nepikeun ka isuk. Keren ieu jin nganasihatan Abu Hurairah rek sare maca ayat kursi. Lamun maneh maca ayat kursi maka kamu akan mendapatkan penjagaan Allah katanya dan setan tidak akan mendekati kamu sampai pagi. Bener ya nu diucapkeun dan Nabi ge ngajarkeun ieu. Cek Nabi teh sodakoka dia benar wa kadzub tapi sayang dia dusta sekali. Zakat syaiton. Tan udah datang ka maneh peuting nang ngasihatan maneh setan itu. Dan menjelma menjadi orang. Jadi jin itu bisa menjelma menjadi orang juga seperti malaikat kan. Nah itulah mengapa Ibnu Hajar berkata wa fihi anna syaitana qad ya'lamu ma yantafi'u bihil mu'min. Setan ge nyaho naon anu bisa mere manfaat keur manusia. Jadi manusia teh ya naon ye nu bisa jadi alus manehna hirup teh itu. Nah, ini ulama hadis ini Ibnu Hajar itu. Jin mencoba memutus sholat Nabi. Jadi pernah Nabi juga digoda itu. Ya. Inna ifritan minal jinni tafallata alayyal bariha liyaqta'a alayya sholati wa amkananillah minhu. Tadi malam seekor ifrit disebut nanti seekor ifrit dari kalangan jin menyerangku untuk memutus sholatku, tetapi Allah memberiku kemampuan untuk mengalahkannya. Kemudian beliau mengatakan walaula da'watu akhi Sulaiman, kalau tidak ada doa saudaraku yakni Nabi Sulaiman, la asbaha marbuton, maka dipastikan cina si ifrit teh isuk-isuk bakal dina kondisi di talian diikat marbuton itu. Yal abu bihi wildanul Madinah, ya niscaya aku telah mengikatnya sehingga anak-anak Madinah dapat mempermainkannya. Sudah jadi cocokan barudak Madinah. Jadi Nabi itu jadi lamun anu nyebut wah Nabi mah teh ciga Nabi Sulaiman bisa ngelehkeun jin. Nabi tah geus ditewak eta ku Nabi teh cicing sia. Ngan inget kana doana Nabi Sulaiman yang meminta agar ia diberikan kemampuan dan kerajaan yang tidak ada lagi setelahnya yang memiliki itu. Dilepas ku Nabi teh. Tadi nama arek dijadikeun cocokan keur budak Madinah. Teu kabayang nya rupana ifrit ciga kumaha tah. Jadi ketika disebutkan yal'abu bihi wildanul Madinah artinya bahwa ifrit itu bisa dilihat nanti. Jadi lamun geus katewak teh bakal katingali. Pan sahabat mah teu katingali ngan Nabi itu pabeulit ningali teh ya Rasul. Tadi mengapa tanganmu begini dan begitu? Eta si ifrit datang ngagoda saya. Geus ditewak ku saya teh tadi di talian gitulah gitu. Tapi ingat karena doa Nabi Sulaiman dilepas di. Itu menarik sekali. Jadi ya. Baik, itu Imam Muslim ya dan Imam Bukhari. Nah, jin oke belajar, memahami dan berdakwah. Lagi ayat.
gedengan Pak Deden, Pak Agus, gedengan Pak Edi, ayunan Pak Odang malah saya gitu. Nuju ngupingkeun ieu cenah eta si Sukardi keur ngomongkeun saya cenah begitu itu ya. Mendengar Atani da'il jin pada habtu ma'ah fakaratu alaihimul Quran. Ini ada cerita hadis ini. Jadi dina hiji waktu Pak Arga di satu tempat, tiba-tiba Nabi teh tidak terlihat di di kumpulan sahabat. Sampai pada mencari nggak ketemu. Sampai ada yang mengatakan, wah Nabi diculik, Nabi dibunuh, sampai begitu. Di tangan tengah panggih Nabi. Tiba-tiba Nabi datang. Ya Rasul, dari mana kami mencari-cari? Nah itu. Tadi cenah ya pendakwah jin datang ke saya. Kemudian saya pergi bersama dia. Jadi ulah di dia, mau di dia mah heboh ke sahabat misalnya. Nah, orang nyingkur heula weh ka mana lah, nyumput supaya teka tingali. Ya. Faqaratu alaihimul Quran. Kemudian aku membacakan kepadanya Quran. Ingat mata ayah sok orang nyimpen barang, ya jahilna jin ya, nyimpen barang yakin di tempat eta, pas ditang pernah pengalaman? Saya mau nanya, pernah tidak mengalami? Enggak, ini mah ya ari uang mah bisa jadi ku pamajikan mah, atau bebeja. Ini mah kita menyimpan sesuatu dan kita ingat betul disimpan di sini. Itu jin itu jahil. Dia bisa menutup sesuatu, bahkan menutup kita. Dulu itu di kampung, saya tidak tahu di kampung-kampung yang lain. Di kampung saya itu sering terjadi anak itu tiba-tiba ketemu di atas pohon. Sebutna teh naon? Kalau mata ulah keluar sareupna cenanya. Keur sare budak teh. Jeung teu nagrak. Kan itu. Jadi kita jangan menafikan hal-hal yang seperti itu. Eta pagawean jin ada. Harus dipastikan itu pekerjaan jin itu. Ngan urang mah sok kadang-kadang lain-lain. Bukan begitu cara memurnikan tauhid. Cara memurnikan tauhid, kita meyakini bahwa itu terjadi benar adanya. Tetapi kita tidak boleh sekali-kali untuk tunduk kepada apa maunya jin. Tak jin datang teh lain ka Nabi wungkul, ka urang mah sering pisan. Jin itu, setan dari golongan jin itu, ya. Ini kata Nabi nih dalam riwayat Muslim itu, dalam kitab salat. Lamun mendengar adzan dia lari. Walau durot, sampai kahitut segala rupa. Saking kusieuna ngadengi suara adzan. Komo adana patah air. Wah, teuing sugana lompatna ke kalembur mana gitu kan. Masih kadengekeun cenah yeuh gitu kan. Tapi setelah azan beres, dia datang lagi. Mendengar qomat, dia lari. Setelah qomat, datang lagi. Mata orang sok poho rokaat. Sok poho bacaan. Ya enggak? Dan macam-macam yang lain. Itu Nabi yang ngomong, itu sahih itu. Ya. Jadi kita jangan menafikan bahwa itu terjadi. Benar terjadi. Sebab di zaman Nabi pun sering terjadi. Nah, itu ya. Ada sahabat yang baca Quran, gedebak-gedebuk di luhur. Saya tersiun ya Rasul, diteruskan, ditanyakan kan Nabi, ya Rasul malam teh begini-begini. Ya itu setan itu sedang mengganggumu. Gedebak-gedebuk di luhur parah, lamun aya nama bahasana. Terjadi di zaman Nabi hal-hal yang seperti itu. Jadi jangan menafikan. Bertauhid yang benar itu kita meyakini bahwa jin itu dipastikan ada dan jin itu memang berinteraksi dengan kita. Mereka melihat kita ngan urang loba teungeunna gitu ya. Abu Hurairah gitu apal eta teh jin man karek pal teh saatosna di pasien uning aku Rasulullah. Nah, ini bagaimana pendapat ulama? Nah ini Imam Qatadah Ibn Di'amah ini muridnya Ibnu Abbas ya, dan Abdullah bin Mas'ud ini. Jadi tabi'in. Saya tidak akan bacakan Arabnya. Bentuk pemanfaatan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain adalah bahwa manusia dahulu ketika singgah di suatu lembah, jadi lamun manusia datang ke tempat begitu ya, dia mengatakan, aku berlindung kepada pemimpin lembah ini dari gangguan orang-orang bodoh kaumnya.
Itulah bentuk pemanfaatan jin terhadap manusia. Sedangkan pemanfaatan manusia terhadap jin adalah keyakinan mereka bahwa jin telah melindungi mereka. Mbah, puntennya mbahnya bilih kaganggu, ngiri ngalangkung mbah. Padahal gue sah. Nah itu jin pas seneng tante gitu. Tinggal isieun ku saya itu. Mengapa tidak mengatakan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq? Kan itu yang diajarkan Nabi. Kalau kita mendatangi tempat yang baru, apapun itu, baca itu doa dari Nabi itu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mola naon insyaallah. Itu. Jadi ini mah sudah a'udzu bisayyidi hadal wadi. Saya berlindung kepada penghuni lembah ini. Ya, jin teresep. Kamu bari jeung dibere sasajen mah. Dibere hayam hidung, naon deui? Cikopi pahit, kulub naon? Cau, ui, rokokna jarum. Itu. Ya saya tidak memungkiri saya dulu begitu ya. Kejawen itu dulu kan. Tiap malam Salasa Kliwon biasanya, sareng malam Jumat. Nah, cuma kita ndak percaya sejak kecil. Jadi eta sasajen teh ngan diopi we kurang gitu. Tapi ka dicarekan ku bapak teh. Gawe ngan ngadahar. Tapi bapak saya segera sadar setelah diberitahu oleh ustaz. Jadi Ustaz Ali Musyiri, Allah yarham, guru saya dulu dari Demak. Ya, bahwa ndak boleh. Padahal dia nahdien ya, tapi nggak bagus itu cara dakwah beliau itu. Ya. Nah, jadi itu ya selesai. Hari ini masih ada yang begitu enggak? Banyak. Apalagi di zaman sulit seperti ini. Sesaji itu banyak, Pak Tata. Ulah dikira teu aya. Seueur kan? Para pejabat. Seueur. Nah, saya ingin mengatakan banyak para pejabat yang datang. Yang kedua, Imam Hasan Al-Basri, tabi'in juga. Tidaklah pemanfaatan sebagian mereka terhadap jin yang lain kecuali bahwa jin memerintahkan manusia lalu manusia menaati mereka. Sok baca iya, sok mandi tengah putih, make kembang 7 rupa. Lamun bisa mandi nate hareupeun panto. Kumaha tuh lamun aya eta pan lalar liwat sisi jalan, ditutupan we kunaon. Itu sampai ada yang memerintahkan seperti itu. Itu jangan dikira. Jadi kalau tabi'in seperti Imam Hasan Al-Basri ngomong begini coba ya. Imam Hasan Al-Basri itu siapa? Ulama besar dari kalangan tabi'in, muridnya Ali bin Abi Thalib, ahli ilmu itu. Tabi'in yang sangat didengar omongan-omongan itu, Imam Hasan Al-Basri. Bahkan dari yang lain disebutkan manusia memperoleh manfaat dari jin melalui kebatilan yang dihias indah oleh jin bagi mereka. Kebenaran, pangkat jabatan itu kan. Itu. Kemudian ini ahli tafsir Imam At-Tabari dari kalangan tabi'in ini juga. Tabi'in ya. Adapun pemanfaatan manusia terhadap jin sebagaimana disebutkan tentang mereka adalah ketika mereka singgah di suatu lembah dalam perjalanan, mereka berkata, kami berlindung kepada penguasa lembah ini dari kejahatan yang ada di dalamnya. Ini sama seperti yang disampaikan oleh siapa tadi? Tabi'in ya. Itu. Qatadah ya, Imam Qatadah tadi. Lalu beliau mengatakan pemanfaatan jin terhadap manusia adalah bahwa manusia mengagungkan dan meminta perlindungan kepada mereka. Nah, itu. Biasanya kena ku santet, datang ke dukun deui santet balik. Nah, itu. Nah, itu. Kamu bisa membalikkeun cenah. Nah, sugan ti kusruk. Nah, ini Imam Al-Qurtubi nih. Karena larubi fil jahiliyah idza nazalu wadian, jadi kebiasaan orang Arab, jeung kebiasaan orang Indonesia we, sarua itu orang. Cuma ini sedang menceritakan orang Arab. Kalau dia singgah ke satu lembah, dia akan mengatakan, kami berlindung kepada penguasa lembah ini dari gangguan orang-orang bodoh kaumnya. Sebab jin ge aya nu pinter, aya nu bodoh. Akibatnya manusia semakin takut kepada jin dan jin semakin berani terhadap manusia. Itu yang terjadi. Ya. Nah, Ibnu Taimiyah, ulama yang paling dikatakan sebagai apa ya, puritan lah, membersihkan tauhidnya umat Islam.
Dia mengatakan wa mukhatabatul jinni lil insi, jin berbicara dengan manusia, manusia berbicara kepada mereka, manusia mendatangi mereka dan mereka mendatangi manusia, adalah perkara yang telah dikenal dan banyak terjadi. Jadi Ibnu Taimiyah sendiri mengakui bahwa itu benar-benar ada dan pernah terjadi, selevel Ibnu Taimiyah. Nah, kemudian beliau mengatakan, ya, terkadang manusia meminta bantuan kepada jin dalam perkara-perkara yang mubah, sebagaimana manusia meminta bantuan kepada sesama manusia yang lain. Ya, meminta, ada yang meminjam, ada yang meminta bantuan, mendatangkan uang dan lain-lain. Itu terjadi. Ya. Lamun orang menawan itu pesugihannya. Nah, itu. Kemudian wa kasirun min hadil ahwal yakunu fiha syirkun billah au sababan ila syirk. Banyak dari keadaan seperti ini mengandung kesyirikan kepada Allah atau menjadi sarana menuju kesyirikan. Ini dalam kitab Majmu'atul Fatawa. Nah, Majmu'atul Fatawa. Jadi Ibnu Taimiyah itu termasuk yang mengatakan bahwa interaksi itu terjadi benar. Nah, Ibnu Qayyim muridnya mengatakan, di antara manusia ada yang menyembah jin dan ada yang meminta bantuan kepada mereka untuk memenuhi kebutuhannya. Jin pun memenuhi sebagian kebutuhannya, sedangkan balasan yang mereka minta adalah agar manusia mendekatkan diri kepada mereka dengan sesuatu yang mereka sukai. Mentana naon, hayam hideung, hayam bodas, naon. Itu. Mantar aya paribasa, oh iya mah aya syaratna, aya kudu dibeli. Nah, itu yang dibuat. Ya. Jadi saya menyampaikan ini sekedar ingin memastikan kita semua bahwa benar bahwa antara jin dan manusia itu bisa berinteraksi dan berkomunikasi. Manusia bisa meminta bantuan kepada jin, itu diniscayakan karena Qur'annya juga mengatakan itu. Tapi ingat bahwa kalau kita sampai melakukan itu, kita jatuh kepada kesyirikan. Nah, karena kita tidak boleh. Jadi simpulnya Al-Quran menegaskan bahwa jin dan manusia memang dapat berinteraksi, berkomunikasi dan saling memberi manfaat, bla bla bla. Namun demikian, meskipun Al-Quran mengakui adanya interaksi itu antara jin dan manusia, Islam melarang manusia meminta bantuan, perlindungan atau manfaat dari jin, sebab hal tersebut membuka pintu syirik dan juga kesesatan. Jadi inti namalah ulah wes sekali-kali berhubungan jeung jin, berkomunikasi dengan jin. Melalui apa? Bisa melalui dukun atau seseorang yang dipandang pintar oleh kita atau yang lain-lain. Nah, itu saja mungkin ya. Jadi ini adalah fakta yang disampaikan Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW, dan para ulama pun mengiyakannya karena memang terjadi dalam keseharian manusia ketika itu, bahkan sampai hari ini. Nah, semoga Allah melindungi kita lah ya dari kesesatan yang diakibatkan oleh ulah jin, ya, baik yang kita datangkan atau yang memang hidang datang sorangan ke imah urang gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi sekali lagi, kalau masuk rumah jangan lupa salam. Bahkan kalau bisa mah ketuk pintu dulu seperti Nabi itu ya. Jadi tok tok tok, assalamualaikum. Kalau tidak ada orang, assalamu alaikum wa alaikum. Baca kulhu. Kalau mau tidur ya baca ayat kursi ya, tapi lain ku sabab nuturkeun nasihat jin ya, karena memang Nabi juga mengajari kita. Rek ngamalkeun amal nu diajarkeun ku jin tidak boleh. Ada yang mau ditanyakan boleh silakan. Jadi itu mungkin. Terima kasih ya. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu bagi kita dan kita terhindar dari godaan setan yang terlana ya.